Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi ya di pagi yang indah ini. Wah, udara sejuk sekali. Pasti adik-adik akan lebih semangat lagi ya, karena kita pagi hari ini boleh memuji Tuhan dalam sekolah minggu pagi ini. Sekolah minggu online ya, tapi tetap semangat ya. Ya, kita akan pujikan lagu dari Terbit Matahari. Ayo senyum ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Ayo semangat anak-anak. Yang keras. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita angkat pujian lagi, kita akan berdoa dulu. Ayo, tangannya dilipat, ya, matanya ditutup. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau begitu baik kepada kami semua, sehingga anak-anak-Mu di sini boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai sekolah minggu online ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, kita akan pujikan sekali lagi. Oh sukacitaku. Semua sini sukacita ya? Ya, harus sukacita ya. Tepuk tangan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, aku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ayo, mana suaranya? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Bayangkan
senang anak-anak? Anak-anak di sini semua sukacita. Yuk, siapa yang mau beri persembahan pujian buat Tuhan? Ayo sini. Ya, mau nyanyi apa? Oh iya. Oke, kita mau nyanyi Happy Ya Ya Ya. Adik-adik tadi sudah beri persembahan pujian buat Tuhan ya. Nah, sebentar lagi kita juga akan memberi persembahan buat Tuhan melalui dimasukin amplop ya adik-adik. Nanti boleh titipkan ke orang tua biar bisa disampaikan di gereja atau di sekolah minggu adik-adik. Oke? Oke. Yuk kita akan persiapkan kita akan pujikan Tuhan untuk kita sama-sama menyiapkan hati anak-anak, hati Ibu Agus juga ya, buat firman Tuhan ya, supaya adik-adik nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Sekarang banyak virus apa? Corona. Iya, tapi adik-adik harus percaya pada Tuhan, adik-adik nggak usah takut ya, minta tolong sama Tuhan, nggak takut ya. Iya, kita akan pujikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hias. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Kita akan siapkan hati dan pikiran anak-anak kita semua ya, untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adil. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan jika kami anak-anak-Mu di sini boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, jika anak-anak juga tadi sudah memberikan persembahan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati persembahan anak-anak ini untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi anak-anak akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adia, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati beliau supaya apa yang akan diberitakan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik, senang sekali Pak Adiel dapat kembali berjumpa dengan adik-adik di dalam sekolah minggu pada hari ini 4 Juli 2021. Bersama-sama kita akan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk memahami kehendak Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang pengharapan di tengah bencana. Adik-adik, Pak Diel mau tanya, siapa yang tahu burung apakah ini? Warnanya hitam semua. Ada yang tahu? Ya, burung ini adalah burung gagak. Pak Diel pernah membaca satu kisah tentang burung gagak yang sangat menarik. Diceritakan burung gagak ini selalu mengeluh. Kenapa? Karena bulunya itu terlihat jelek. Dia memiliki bulu yang semuanya berwarna hitam. Satu kali dia terbang dan dia melihat ada seekor angsa yang bulunya sangat indah, berwarna putih. Maka berkatalah burung gagak itu kepada angsa, "Wah, bulumu sangat indah ya angsa, pasti orang senang kepadamu." Si angsa ternyata juga mengeluh. Dia berkata, "Aku juga sedih mengapa buluku berwarna putih semua. Tidak seperti burung kakak tua. Bulunya berwarna putih dan ada kuningnya." Maka si burung gagak itu pun terbang kembali dan dia mencari burung kakak tua. Setelah berjumpa dengan burung kakak tua, kembali burung gagak berkata, "Burung kakak tua, senang ya jadi kamu, bulumu itu indah, putih dan kuning." Dan ternyata burung kakak tua juga sangat sedih karena bulunya tidak seindah burung merak. Maka terbanglah burung gagak berjumpa dengan burung merak. Dan burung merak itu berkata, "Akibat buluku yang indah maka aku sangat menderita karena aku selalu dikurung di sini. Aku iri kepada kamu gagak. Kamu bisa terbang kemana-mana, tidak seperti aku." Adik-adik, kisah burung gagak ini mau ingatkan kita untuk kita terus bersyukur apapun yang Tuhan izinkan kita alami, untuk apapun yang Tuhan izinkan ada di dalam diri kita. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh iri dengan orang lain, karena Tuhan sungguh mengasihi kita dan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik. Nah, adik-adik, berbicara kembali soal burung gagak, Alkitab sebetulnya juga bercerita. Alkitab pernah mencatat ada burung gagak. Adik-adik bisa menemukan burung gagak itu di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Bagaimana ceritanya? Ceritanya dimulai dari kerajaan Israel, adik-adik. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel itu dipimpin oleh raja-raja setelahnya. Ada Raja Salomo, ada Raja Yerobeam,
sampai akhirnya Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Ahab. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Isabel beribadah kepada Baal, bukan kepada Allah. Dan di kota Samaria, Raja Ahab membuat satu patung besar yang dia namakan patung Asyera. Tidak selesai sampai di situ, orang-orang Israel yang melihat diajaknya untuk memuja-muja dan juga menyembah patung Asyera itu. Akibatnya Allah marah dan Allah berkata kepada Nabi Elia bahwa dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya, karena mereka menyembah patung Asyera dan bukan kepada Allah. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab yang menyampaikan pesan Tuhan. Elia berkata bahwa hukuman dari Tuhan adalah di tahun ini tidak akan ada embun ataupun hujan. Artinya akan ada kekeringan di Israel. Dan setelah selesai berbicara kepada Raja Ahab, Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Pesan Allah bahwa Israel akan mengalami bencana. Tidak ada embun, tidak ada hujan. Dan karena tidak ada hujan, maka orang Israel tidak dapat minum, bahkan mereka juga tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit itu, Nabi Elia kemudian menunggu janji Tuhan. Dia menanti-nantikan akan datangnya minuman dan juga makanan. Dan yang menarik, pada waktu pagi dan sore, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Elia. Untuk apa mereka datang? Ternyata burung gagak membawa makanan, roti dan daging untuk Nabi Elia. Karena Nabi Elia taat kepada firman Tuhan, maka Allah menjaga Nabi Elia agar ia tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai Kerit itu. Untuk apa? Untuk memberikan Nabi Elia minum, agar Nabi Elia tidak kehausan. Dari kisah ini adik-adik kita bisa belajar bahwa ternyata ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Dunia sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang belum usai. Adik-adik masih harus belajar dari rumah, termasuk beribadah pun dari rumah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan juga akan menjaga setiap kita. Maka biarlah kita pun boleh belajar untuk terus taat sama seperti Elia yang taat kepada Allah. Maka ketika kita bisa taat kepada Allah, kita boleh melihat bahwa sama seperti Elia, kita pun memiliki pengharapan di tengah bencana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan. Tolong kami Tuhan untuk tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti Elia yang tetap taat, setia kepada Tuhan. Dan Elia boleh melihat ada pengharapan di tengah bencana. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami bersama dengan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin.